Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali kita akan renungkan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Kita akan memulai hari baru, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan lagi kami ada di minggu ini. Kami hendak kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami pengertian dan hikmat-Mu sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Dan tema kita hari ini adalah sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Nah Bapak Ibu, ya secara langsung atau tidak langsung, ya kita sering mendengar orang banyak berkata, kok orang Kristen itu bisa kena COVID ya? Kok banyak para pendeta, anak-anak Tuhan, orang yang taat beribadah, banyak yang meninggal. Sementara orang lain yang kita tahu jelas-jelas, mungkin hidupnya tidak sebaik ya, atau tidak benar, tetapi aman-aman saja ya, dan tentu lain-lain sebagainya. Nah saudara, jika perkataan-perkataan seperti itu kerap kali kita dengar, kita ikuti, maka tentu akan melemahkan iman, bahkan juga akan menurunkan imun kita, yang membuat kita akhirnya ya, sadar atau tidak sadar bisa goyah iman dan percaya kita. Nah Bapak Ibu, inilah sesungguhnya ya problem atau persoalan dalam kehidupan manusia. Tetapi ini sesungguhnya sudah juga dialami oleh pemazmur yang kita barusan baca, yaitu Asaf dalam Mazmur 73 ini ayat 13 sampai 14. Asaf berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sementara sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah itulah ya, sebuah ungkapan kekecewaan. Ya. Ngapain beribadah, ngapain kita mau taat, ngapain kita mau pertahankan hati yang bersih. Ya, kalaupun akhirnya kita bisa menderita, bisa sakit. Nah sementara dalam ayat 3 sampai ayat 5, Asaf melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya. Dan dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Artinya sekilas ini Asaf cemburu pada hidup orang fasik sekaligus kecewa dengan Tuhan. Namun di sela-sela Asaf cemburu, kecewa, dan komplain kepada Tuhan, Tuhan datang memberikan pengertian kepadanya bahwa Tuhan memang sengaja membiarkan orang-orang fasik itu senang dan bahagia dengan kejahatannya, tanpa mereka sadar kalau segala kebanggaan dan kebahagiaan itu akhirnya membawa mereka kepada kebinasaan. Itu ada di dalam ayat 18 sampai 22. Sementara kepada Asaf di ayat 24 sampai 26 Tuhan menasehati khusus. Tuhan menuntunnya dan mengangkat atau memuliakan Asaf. Bahwa orang yang setia, orang yang dekat dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan angkat dan muliakan dia. Walau seketika harus menghadapi dan mengalami berbagai-bagai kesulitan. Nah, dengan terkonfirmasi dan dengan diteguhkannya apa yang sungguh Tuhan nyatakan kepada Asaf, akhirnya ayat yang kita baca itulah yang menjadi komitmen, menjadi sebuah pernyataan iman karena dia sadar Tuhan datang dan menyampaikan itu. Sehingga dia berkata, siapakah gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini sebuah pernyataan iman, statement of faith. Dan inilah sesungguhnya yang Tuhan kehendaki terjadi bagi setiap kehidupan semua orang percaya.
Nah, pernyataan iman Asaf ini secara radikal mau berkata, harta dan sorga yang aku ingini hanyalah satu, yaitu Tuhan. Dunia dengan segala keindahan dan kemewahannya pun tidak akan membuatku terikat dan terpikat kecuali Tuhan saja. Bahkan walau tubuhku, dagingku hanya tinggal bungkus tulang karena sakit penyakit, hanya terpasang alat dan hatiku habis lenyap karena tidak ada lagi harapan dalam dunia ini, karena semua orang mungkin menjauhinya, mungkin tenaga medis sudah menyerah dan angkat tangan, segala jalan dan pintu sudah tidak terbuka. Namun bagiku, kata Asaf, engkaulah Tuhan, gunung batuku yang besar, yang kokoh, yang akan kujadikan tempat perlindungan, tempat sandaran, dan tempat bertahan sampai selama-lamanya. Ya, kira-kira ya seperti itulah ya kita mendeskripsikan ya, pernyataan iman Asaf ini. Maka apa pesannya bagi kita, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan hanya apabila kondisi kita baik. Percaya dan mengasihi Tuhan hanya kalau diberkati, hanya kalau sehat, hanya kalau sukses, kaya, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa kita sadari kita menjadi orang yang sangat mudah dan rentan untuk iri hati, sakit hati, cemburu terhadap orang lain. Hanya karena kondisinya mungkin jauh lebih baik daripada kita. Yang kedua, mengenal dan intim dengan Tuhan merupakan kepuasan yang tidak ada taranya. Tidak hanya Asaf, Daud juga raja yang besar dan diberkati Tuhan secara luar biasa, juga membuat pengakuan iman yang sama. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa dengan Tuhan, bersama Tuhan, segala kebutuhan kita terpenuhi, tercukupi. Itu hal biasa dan itu umum. Tetapi dalam terjemahan King James Version justru berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak ada lagi yang kuingini. Jadi artinya kalau Tuhan sudah menjadi gembala, maka dialah pemenuh atas semua hasratku, keinginanku, kebutuhanku. Karena itu mari kita hidupi perkataan Asaf ini dan kita simpan di hati kita dan berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.